Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Harinsa Zahra dengan NIM 23020209, mahasiswi semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai penggunaan model pembelajaran Project Based Learning pada pembelajaran menulis puisi bagi siswa kelas 8 SMP. Tugas ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Septina Yulistianingrum, SPD MPD. Baik, kita akan masuk ke latar belakang. Terdapat beragam model pembelajaran yang memungkinkan untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Namun, sebagian besar pendidik masih menggunakan model pembelajaran yang itu-itu saja, seperti halnya model pembelajaran ceramah, sehingga proses belajar mengajar menjadi membosankan dan tidak menarik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal, diperlukan adanya inovasi dan kreativitas pendidik dalam menerapkan model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan yakni model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada elemen menulis, metode ini sangat cocok untuk diterapkan. Dengan menggunakan metode ini, menjadikan peserta didik lebih aktif dan lebih memahami penulisan puisi melalui pembuatan proyek. Adapun tujuan dari pemaparan ini yakni sebagai rujukan dan saran bagi pendidik untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran teks puisi, khususnya pada elemen menulis, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Adapun manfaat yang diharapkan, yakni diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidik ataupun calon pendidik yang membutuhkan referensi atau rujukan mengenai penggunaan model pembelajaran Project Based Learning pada elemen kebahasaan menulis, khususnya pada teks puisi. Baik, kita akan mulai ke pembahasan. Di sini saya akan mengulik sedikit pengertian atau hakikat dari masing-masing pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada puisi. Puisi merupakan salah satu dari 3 genre sastra di samping drama dan prosa. Puisi merupakan ungkapan seseorang yang mengalami pemadatan dan dituangkan dalam bentuk larik dan bait dengan memperhatikan nilai estetika. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Duston dalam Aprilia tahun 2018 yang mengatakan bahwa puisi adalah hasil dari pemikiran manusia yang dituangkan melalui bahasa emosional dan berirama. Nah, dalam puisi ini terdapat unsur dan struktur serta kaidah kebahasaan yang berbeda dari genre sastra yang lainnya. Seperti pada hal prosa ini memiliki karakteristik berupa penjabaran, sedangkan drama ini karakteristiknya yakni dialog. Sedangkan pada puisi ini terdapat pemadatan serta penggunaan bahasa seperti bahasa yang mengandung makna konotatif, denotatif, serta makna kiasan. Nah, adapun pengertian dari menulis adalah kegiatan menggunakan media tulis untuk mengungkapkan ide, gagasan, ataupun konsep yang diciptakan melalui bahasa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abidin tahun 2012 halaman 181 dalam Setiania dan Azizah tahun 2019 yang dicapai melalui beberapa tahapan yang sebenarnya merupakan suatu sistem yang utuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Berdasarkan menurut Wena tahun 2013, halaman 144 dalam Aprilia et al. Tahun 2024 menyatakan bahwa model pembelajaran Project Based Learning merupakan sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan analisis, investigasi, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam membuat keputusan dalam kegiatan pembelajaran sehingga menghasilkan sebuah hasil berupa proyek. Adapun dari pembelajaran ini, proyek yang akan dihasilkan yakni berupa teks puisi. Nah, pembelajaran Project Based Learning ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yakni peserta didik lebih mandiri serta memiliki kesempatan untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan dengan waktu yang diberikan. Selain itu, penggunaan model pembelajaran based learning pada peserta didik akan menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam mencapai dan memanfaatkan informasi. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini, yakni munculnya kemungkinan pembelajaran yang tidak kondusif akibat kebebasan yang diberikan kepada peserta didik, dan juga waktu yang relatif lama dan berkelanjutan. Adapun sintaks atau langkah-langkah model dari pembelajaran Project Based Learning ini, menurut Johnson tahun 2009 yakni yang pertama ada arrange, meliputi
menentukan tujuan, topik, serta waktu yang akan dibutuhkan dalam pembuatan proyek dan pembelajaran. Yang kedua ada begin, yaitu proses pembuatan proyek. Yang ketiga ada change, yakni pengubahan atau perbaikan hasil proyek yang sedang dikerjakan sebelum memasuki tahapan selanjutnya atau tahapan final. Yang terakhir ada demonstrate, yakni proses menunjukkan hasil karya berupa proyek dengan metode presentasi. Nah, di sini kita sudah mulai di desain pembelajaran inovatif. Sebelum memasuki ke tahap selanjutnya, kita perlu mengetahui CP dan TP dari elemen menulis kelas 8 SMP. Adapun CP-nya yakni peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Adapun TP-nya yakni peserta didik mampu menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis teks puisi dengan baik sebagai proyek akhir. Nah, dalam suatu proses pembelajaran, terdapat sistem sosial, sistem pendukung, serta prinsip reaksi yang harus dijalankan agar proses pembelajaran menjadi lebih teratur dan disiplin. Adapun sistem sosialnya yakni yang pertama, membaca doa sebelum dan setelah pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tertib dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik tidak diperbolehkan makan pada saat pembelajaran. Yang keempat adalah yang terakhir, yakni peserta didik dilarang menggunakan handphone pada saat pembelajaran kecuali jika dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Adapun sistem pendukungnya yakni 1. Ruang kelas dan seisinya. Yang kedua, ada lembar kerja kelompok. Yang ketiga, ada bahan ajar seperti halnya buku paket, LKS, PPT, dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ada proyektor, dan yang terakhir ada laptop. Adapun prinsip reaksi yakni yang pertama, pendidik memaparkan instruksi pembelajaran berupa tujuan, langkah, materi, proyek, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Yang selanjutnya ada pendidik mengawali jalannya proses diskusi dan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik memberikan penghargaan atau apresiasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendidik bersikap netral dalam proses pembelajaran. Serta yang terakhir, pendidik memberikan evaluasi setelah proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh yakni terbagi menjadi 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik memasuki tahap arrange, yakni di mana peserta didik mula-mula akan dipantik kembali mengenai apa yang mereka ketahui, mengenai apa itu puisi, apa saja unsur-unsur pembentuknya, bagaimana strukturnya, serta bagaimana penggunaan bahasa di dalamnya. Sehingga peserta didik diharapkan akan memahami secara mandiri terlebih dahulu apa itu puisi berdasarkan pengalaman pribadi atau materi puisi yang telah diajarkan pada jenjang kelas sebelumnya. Nah, pada pertemuan pertama ini, pendidik akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran, proyek yang akan dibuat, serta alokasi waktu yang akan ditempuh oleh peserta didik dalam mengerjakan proyek. Pada tahap ini, pendidik akan memanfaatkan media berupa PPT yang akan ditampilkan dalam ruang kelas untuk memaparkan tujuan pembelajaran mengenai materi pemantik yang meliputi pengertian, jenis, struktur, unsur pembentuk, kaidah kebahasaan, contoh puisi dari puisi-puisi lama sastrawan Indonesia, lalu ada serta langkah-langkah cara membuat puisi. Setelah melakukan penyampaian materi, pendidik akan menjelaskan proyek yang akan dibuat oleh peserta didik berupa puisi. Peserta didik diminta untuk membuat sebuah puisi sesuai dengan unsur pembentuk, struktur, dan kaidah kebahasaan yang telah dipelajari. Pendidik tidak memberikan tema khusus dalam pembuatan puisi. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengeksplor ide serta imajinasi mereka. Namun, pendidik lebih menekankan pada kaidah kebahasaan, khususnya penggunaan majas dan pengimajian peserta didik dalam menulis puisi. Lalu selanjutnya ada tahap begin untuk atau pembuatan proyek. Pembuatan proyek ini terjadi pada waktu antara pertemuan pertama hingga pertemuan kedua, sehingga pada pertemuan berikutnya peserta didik harus sudah membuat sebuah puisi untuk kemudian dilakukan tahapan revisi jika diperlukan. Nah, adapun proyek akhir yang akan dihasilkan berupa teks-teks puisi dari siswa setiap kelas yang akan dibukukan secara mandiri oleh sekolah atau guru mata pelajaran yang mengampu sebagai kumpulan puisi tiap-tiap kelas. Nah, pada pertemuan kedua, peserta didik
Memasuki tahap change atau tahap penyuntingan, pada tahap ini pendidik akan meminta peserta didik untuk memberikan perbaikan baik pengubahan, penambahan, ataupun pengurangan isi puisi yang telah dibuat. Tahap change dilakukan dengan cara menukar puisi peserta didik dengan teman sebangkunya, sehingga diharapkan peserta didik dapat memberikan dan mendapatkan masukan dari sudut pandang lain pada proses perbaikan. Selain itu, peserta didik juga dilatih untuk dapat mengapresiasi dan mengkritik atau memberikan saran kepada satu sama lain dengan nilai-nilai kesopanan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perbaikan, yakni mengenai struktur, unsur pembentuk, serta penggunaan majas dan kaidah kebahasaan dalam penulisan puisi. Lalu selanjutnya ada pertemuan terakhir. Pada pertemuan ini, peserta didik memasuki tahapan demonstrate, di mana mereka mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Presentasi meliputi pembacaan hasil karya, penjabaran mengenai isi, makna, pesan, serta penggunaan majas yang digunakan peserta didik pada puisi yang telah dibuat dan dipresentasikan. Nantinya, pada proses presentasi ini, peserta didik yang lain diharapkan dapat memberikan kritik, saran, serta mengapresiasi hasil karya peserta didik yang telah dipresentasikan. Nah, akhir pertemuan ditutup dengan pemaparan ulang materi sebagai pendalaman dan penegasan ulang terhadap materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pendidik juga melakukan apresiasi terhadap hasil kerja siswa serta melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada aspek penilaian. Penilaian dilakukan dengan melihat kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan penggunaan majas, kiasan pada proses menulis teks puisi. Nah, ini sejalan dengan CP dan TP elemen menulis pada kelas 8 SMP. Selain itu, penilaian juga dapat dilihat berdasarkan kemampuan peserta didik dalam memahami serta mengimplementasikan pengetahuannya mengenai struktur dan unsur pembentuk puisi dalam proses penulisan proyek. Adapun kemampuan dan keberanian peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, apresiasi, serta kritik menjadi nilai tambah bagi peserta didik. Yang selanjutnya yakni ada dampak. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan adanya dampak instruksional dan juga dampak pengiring yang dapat dirasakan oleh peserta didik. Dampak instruksional meliputi yang pertama, peserta didik mampu mengetahui apa itu puisi, jenis, karakteristik kebahasaan pada puisi. Yang kedua, ada peserta didik dapat memahami isi, pesan, dan maksud dari sebuah teks puisi. Selanjutnya, peserta didik dapat menulis puisi dengan baik dan benar sesuai dengan struktur, unsur pembentuk, serta kaidah kebahasaan seperti penggunaan makna denotatif, konotatif, serta penggunaan kiasan. Yang selanjutnya ada meningkatkan keterampilan menulis pada peserta didik, dan yang terakhir peserta didik mampu menyampaikan saran, kritik, dan apresiasi mereka terhadap suatu karya. Adapun dampak pengiring, yakni yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik, kedua mengenal berbagai puisi karya sastrawan Indonesia, dan yang terakhir membangun jiwa kreatif pada peserta didik. Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada tahap terakhir, yakni simpulan. Simpulannya yakni pencapaian tujuan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran yang tepat. Penggunaan model pembelajaran yang itu-itu saja cenderung membuat peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan akan dihasilkan melalui penerapan teknik dan juga penggunaan model pembelajaran yang kreatif dan sesuai. Model pembelajaran Project Based Learning atau PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan aspek menulis dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam pembelajaran teks puisi. Model pembelajaran PBL menekankan pada bagaimana peserta didik dapat menganalisis, mengeksplor ide, dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat menghasilkan sebuah proyek. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.